Baik, terima kasih kepada Ibu yang sudah menyampaikan pembukaan tadi. Perkenankan saya yang bernama Yai Indiana STMSI. Lalu yang kedua Ibu Dera Kristiana. Di sini saya ingin menyampaikan pendidikan berbasis life skill. Saya yakin di lingkungan sekolah ini sudah seringkali diajarkan pendidikan berbasis life skill ya Bapak Ibu ya, terutama atau khususnya untuk anak-anak yang masih usia dini. Namun begitu, di sini kami menyampaikan bahwa saya sebetulnya memang backgroundnya masih ini ya Bu ya, dari latar belakang Fakultas Ekonomi. Namun tidak ada salahnya kalau pendidikan usia dini ini memang harus sebaiknya disampaikan oleh anak-anak kepada anak-anak dari semenjak masih usia dini. Apa itu dari definisi kecakapan hidup? Kecakapan hidup adalah program sekolah yang bertujuan membantu siswa untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan hidup yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari agar siswa dapat menjalankan tugas sesuai dengan perkembangan usianya atau sesuai dengan perkembangan usianya. Nah, menurut WHO, ini kecakapan hidup adalah kemampuan untuk berperilaku adaptif dan positif. Apalagi di era sekarang ini kita juga harus memberikan pengajaran kepada siswa, terutama perilaku adaptif dengan keadaan yang sekarang ini di saat pandemi COVID-19. Yang selanjutnya, landasan adanya pendidikan life skill ini dalam Al-Quran pun diterangkan dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Ini juga menjadi suatu landasan bahwasanya sangat penting pendidikan life skill itu kita ajarkan untuk siswa. Yang berikutnya, landasan yang kedua ini adalah hadis riwayat Ahmad bahwa sesungguhnya Allah itu menyukai hamba yang berkarya dan terampil. Dalam artian apa? Bahwasanya kreativitas ini sangat penting untuk kehidupan bagi anak-anak di masa yang akan datang. Yang berikutnya ada tujuan kecakapan hidup. Tujuan yang pertama adalah bahwasanya siswa mempunyai keterampilan hidup yang dibutuhkan dan siswa bisa menjalankan tugas perkembangan sesuai dengan usianya. Yang keempat, ini manfaat kecakapan hidup. Jika anak sudah mendapatkan bekal keterampilan sejak usia dini, maka kesuksesan akan selalu menyertai si anak saat mereka masuk ke sekolah yang lebih tinggi. Yang berikutnya, dapat menjadikan anak cerdas. Yang berikutnya, agar dapat bertahan hidup. Jenis-jenis kecakapan hidup dalam lingkungan. Yang pertama yaitu manajemen waktu. Artinya apa? Siswa atau anak-anak dari usia dini sudah pandai untuk mengatur waktunya. Artinya apa? Apabila mereka menonton TV contohnya atau bermain PlayStation, ini tidak berlangsung lama atau tidak terlupa dengan kegiatan lainnya. Yang berikutnya adalah bertahan diri. Contohnya adalah anak diajari berkemana, berenang, dan berkuda. Yang selanjutnya, kecakapan hidup selanjutnya adalah seperti kebersihan dan kerapian diri, mandi, gosok gigi, cuci tangan, memakai baju, mencuci sepatu, mencuci tas, melipat pakaian, menyetrika baju, dan lain-lain. Kebersihan dan kerapian rumah, contohnya yaitu menyapu, mengepel, mengelap, mencuci piring, merapikan rak buku, merapikan sepatu, dan merapikan mainan. Nah, ini sangat penting untuk
latih anak supaya lebih mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini sebagai contoh atau sebagai gambarannya. Selain percakapan hidup yang tadi ada literasi, lalu ada pelatihan P3K, ya, yang saat ini yang sedang marak adalah berkebun ya Bapak Ibu. Lalu ada beternak, kerajinan tangan seperti saya yakin di sini juga dilatih juga kerajinan tangan seperti menggunting dan kolas tampilan hidupnya. Lalu di sini adalah ini ya untuk membuang sampah pada tempatnya dengan recycle, lalu reuse ini mendaur ulang. Misalkan kita membeli minyak goreng atau apa, tempatnya masih bisa dipakai, bisa membeli kemasan ulang. Demikian Bapak Ibu untuk keterampilan hidup ini masih sangat basic dan masih sangat sederhana, tapi saya yakin untuk anak-anak usia dini khususnya kelas 1 dan kelas 2 ya, dan sampai kelas 6 ini sangat ini ya Bapak Ibu, sangat penting untuk diajarkan tadi. Demikian, terima kasih yang saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, ada yang mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi satu kaum itu tidak akan berubah, tapi kalau itu sudah berubah, maka ditawarkan adalah life skill. Jadi life skill ini dalam kesehariannya, apakah bisa menjadi sumber pekerjaan? Terima kasih Bapak Mudir atas pertanyaannya Pak, bagus sekali ya. Pertanyaannya, apakah life skill ini bisa menjadi suatu sumber pekerjaan? Begini Pak, kalau ini dari saya ya Pak ya, kalau kreativitas di sini kenapa diperlukan ya? Artinya apa? Untuk mendidik anak supaya bisa mandiri dan bertanggung jawab. Artinya dengan pekerjaan yang kelak dia dimilikinya dengan kreativitas, ya, insya Allah akan memunculkan dari situ akan memunculkan suatu benefit atau keuntungan, ya, misalkan dengan keterampilan sekarang Pak. Misalkan sekarang anak-anak bisa mengoperasikan IT atau teknologi kan Pak. Nah, suatu saat kelak sudah berpendidikan dan tinggi, dia masih mahir menggunakan IT tersebut. Nah, secara tidak langsung dia akan profesional di bidang itu. Nah, secara tidak langsung juga akan mendapatkan benefit dari percakapannya itu tadi, berupa misalkan upah atau penghasilan dari percakapannya itu tadi. Kalau yang ini yang diajarkan di sini kan keterampilan masih berupa skill dari yang sederhana. Nah, yang saya contohkan terkait dengan pertanyaan Bapak tadi, misalkan dari sekarang percakapan yang dimiliki anak adalah bisa mengoperasikan, misalkan bisa mengedit suatu keterampilan yaitu IT. Nah, seiring dengan perkembangan, anak juga langsung belajar terus menerus. Nah, dari situ nanti anak akan mendapatkan juga, oh saya cocoknya tuh di sini, hobi saya ini. Dari situ kan juga benefit atau keuntungan juga akan ini datang bonus dari keprofesionalannya itu tadi. Bapak ada yang mau tambahkan? Life skill itu kalau tidak silap saya. Tadi itu memotivasi manusia itu untuk menggunakan sesuatu sesuai dengan fungsinya. Kasusnya misalnya ini, ada obeng itu kan ada obeng plus dan obeng minus. Ya, apabila semua orang bisa menggunakan itu, tapi yang menggunakan semestinya dia nggak tahu obeng bunganya itu apa, obeng ini untuk apa. Jadi saya pikir tadi mengasah ketajaman pikiran anak itu
untuk memotivasi bagaimana menggunakan perangkat itu semestinya gitu. Makanya saya pikir tadi apakah ada hubungannya dengan sejarah. Terima kasih Pak. Baik, ada Satu lagi. Gini, ini kan keberadaan life skill, ya, cakapan hidup. Saya tadi terima kasih belajar lebih bagus life skill. Saya lebih cenderung berpikir life skill itu lebih dominan itu di belajar atau diajarkan di dalam rumah tangga, karena kan sifatnya mandiri. Karena orang tua dia harus bisa mengarahkan anaknya memiliki sifat-sifat mandiri tadi. Itu di awal dari rumah tangga, saya pikirnya begitu. Lalu baru dia ke sekolah, baru dengan cara guru yang lain. Karena life skill ini dalam hati saya ini lebih cenderung bersifat non formal. Apakah semacam itu? Karena saya lihat kecakapan hidup ini kan harus dimulai dulu dari rumah tangga. Apakah orang tuanya memiliki pengetahuan tentang life skill itu? Apakah seperti itu? Itu yang mau saya. Terima kasih. baik, terima kasih Bapak, bagus sekali ya pertanyaannya. Mohon izin untuk di sini menjawab sekaligus alhamdulillah ada masukannya. Baik Bapak, memang betul untuk life skill, untuk kecakapan ini sebetulnya tidak hanya life skill dalam bidang di rumah saja ya, karena ada life skill yang terkait dengan interpersonal atau bersosialisasi dengan orang lain. Lalu ada life skill akademik yang berkaitan dengan prestasi belajar anak-anak. Lalu yang di sini tadi life skill yang betul sekali orang tua adalah sifatnya membimbing dan memotivasi. Ya. Karena apa? Kalau sebentar-sebentar misalkan dibantu orang tua, ya, misalnya seperti mengerjakan PR, lalu mencuci piring, semuanya orang tua. Sifat orang tua atau di sini peran orang tua adalah membimbing dan memotivasi. Termasuk untuk ini mengingatkan agenda atau PR sekolah. Itu sifatnya juga memotivasi dan ini membimbing atau mengarahkan. Apalagi sekarang dengan adanya belajar secara online ini. Betul sekali Bapak, ada yang namanya life skill akademik, life skill yang interpersonal, dan life skill yang untuk sosial atau di kehidupan kemandirian dari rumah. Kalau kita gambarkan nanti seperti kursi itu ada 3 kaki, jadi tidak bisa berdiri sendiri kalau dengan life skill itu. Namun keseluruhannya itu adalah kecakapan untuk bisa bertahan hidup nanti kelak di kemudian hari yang sudah dewasa. Terima kasih Bapak atas masukannya. Ada yang mau ini Pak? Jadi kalau aku saran aja jangan. Saya mau menanyakan yang berkaitan dengan panggilan Jessica. Apakah panggilan dasar yang terdapat di sini yang bersifat umum atau yang bersifat potensi dari aktivitas tersebut? Kalau yang bersifat umum yang mungkin semuanya secara global. Itu kan kalau secara potensi kayaknya kan sulit tuh dikembangkan di sekolah gitu. Masalah waktu, prasarana dan sarana itu yang ibu sampaikan tadi tentang keterampilan basic aja atau bersifat umum atau secara pribadi. Iya. Baik Bapak, terima kasih. Bagus sekali juga pertanyaan Bapak. Apakah yang disampaikan itu tadi masih bersifat umum atau bersifat potensi pribadi ya Pak ya? Nah, ada pun life skill yang saya paparkan tadi, ya Pak ya, ini adalah masih bersifat basic. Walaupun nanti untuk penunjukan atau kekhususan dari potensi masing-masing anak, memang tahapannya tidak hanya sekedar ini. Tetapi minimal dengan adanya life skill, misalnya anak menonton TV lalu main ini sudah ada jadwalnya, sudah tersusun. Oh, ada saatnya misalnya kita membuang sampah pada tempatnya. Dengan mendisiplinkan anak seperti ini atau dengan kesadaran si
membuat sesuatu gitu. Pandangan saya terampil tadi, pandangan saya itu kemampuan membuat sesuatu, bisa terampil komputer, membuat prakarya, itu yang dalam pikiran saya dari keterampilan tadi gitu. Ini yang ini Pak, ini ada contoh-contohnya, mohon maaf dulu Pak. Ini ada contohnya, misalkan dari kecakapan hidup literasi, lalu ada kecakapan P3K. Nah dari literasi ini, misalnya dengan membaca, anak tentu akan terampil membaca dan mencerna dari pesan isi buku yang dibaca itu tadi. Mungkin dari hal yang sederhana, dari sejarah-sejarah misalnya tentang wirausaha, kalau ini dari usaha, atau sejarah tentang misalkan sejarah Islam. Nah, di situ nanti akan mengambil pesan dari buku yang dibaca itu tadi, akan termotivasi, oh isi buku ini seperti ini. Tentu saja dengan cerita yang dikemas, karena ini masih anak-anak usia SD, usia dini, jadi ceritanya pun atau buku bacaannya pun juga masih ringan ya Pak ya, belum sampai ke yang misalnya bukunya tebal atau halamannya tebal atau isinya bahasanya pun harus disesuaikan dengan usianya. Nah dari situ nanti insya Allah anak juga akan, oh dengan membaca ini pengetahuan saya, seperti misalnya anak saya, seusia saya dulu belum bisa mengoperasikan laptop, namun sekarang dipaksa untuk belajar learning ini sudah pandai. Karena apa? Gurunya pun meminta, bapak ibu gurunya pun meminta untuk mengoperasikan cara menyimpan, lalu cara mengcopy, itu di ini supaya divideokan. Nah, dari situ berarti kan anak sudah belajar mempergunakan potensinya untuk menggunakan alat namanya laptop ini untuk kemudahan dari ini pembelajaran itu tadi. Begitu Bapak. Mohon izin Bapak dulu karena keterbatasan waktu dan masih ada 4 tim pengajian lainnya. Jadi untuk yang pertama ini kami akhiri dulu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu ya, saya ucapkan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Apabila ada salah bila saya dalam menyampaikan tutur kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.